Ketepatan waktu ilahi. Manusia saat ini berada di sebuah titik kritis dalam sejarah keberadaannya. Dunia seolah berdiri di persimpangan jalan, di mana pilihan yang diambil akan menentukan arah evolusi kesadaran umat manusia ke depan. Selama ribuan tahun, kehidupan manusia telah dibentuk oleh ketakutan, perasaan terpisah dari sesama, dan konflik yang diwariskan secara turun-temurun. Pola-pola ini telah menjadi bagian dari pemrograman sosial, diterima begitu saja sebagai hal yang wajar. Padahal, inti keberadaan manusia bukanlah penderitaan atau keterpisahan. Esensi sejati dari diri manusia adalah kasih, kebijaksanaan, dan kesadaran yang terhubung secara utuh dengan seluruh ciptaan. Kita adalah makhluk multidimensi yang diciptakan untuk bersinergi dengan semesta. Namun pengondisian sosial membuat banyak orang lupa akan cahaya di dalam dirinya, tenggelam dalam kesedihan, kemarahan, dan kebingungan yang tak kunjung usai. Getaran rendah yang terus dipelihara oleh kolektif manusia inilah yang menciptakan ketidakharmonisan, bukan hanya di bumi, tetapi juga memengaruhi dimensi lain. Kita jarang menyadari bahwa tindakan dan energi batin manusia memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada yang terlihat. Seringkali kita ingin mengubah orang lain atau memperbaiki dunia, namun tidak melihat ke dalam diri sendiri. Padahal transformasi sejati hanya bisa dimulai dari kesadaran individu. Pertanyaan-pertanyaan penting tidak akan muncul ketika hidup dipenuhi oleh distraksi, beban kerja, tuntutan sekolah, gosip sehari-hari, dan arus informasi yang melelahkan dari media massa. Semua ini memenuhi pikiran, menyisakan sedikit ruang bagi keheningan. Padahal keheningan adalah pintu menuju kesadaran. Di tengah hiruk-pikuk itulah, Sang Pencipta telah menyusun waktunya sendiri. Momen kebangkitan yang hadir dengan ketepatan waktu ilahi. Ketepatan waktu ilahi adalah konsep di mana segala sesuatu diatur berdasarkan frekuensi dan getaran tertentu. Seperti yang pernah disampaikan oleh Albert Einstein, segala hal di alam semesta ini adalah energi. Dan setiap energi memancarkan frekuensi yang berinteraksi dengan energi lainnya. Inilah yang menciptakan hukum sebab akibat. Tidak ada kejadian yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Semuanya berlangsung tepat pada waktunya, sesuai dengan resonansi batin kita masing-masing. Karena itu, penting bagi kita untuk menjadi sadar. Kesadaran bukanlah sesuatu yang diberikan dari luar, melainkan dibangun dari dalam. Saat seseorang meningkatkan kesadarannya, maka vibrasi dirinya pun meningkat. Sensitivitas batin menjadi lebih tajam, dan intuisi lebih mudah menangkap pesan-pesan halus dari semesta. Namun peningkatan ini tidak bisa diberikan oleh siapapun. Ia tidak datang dari guru luar, penyembuh, atau ritual khusus. Peningkatan kesadaran hanya bisa lahir dari kemauan untuk diam, untuk menyatu dengan suara hati yang murni. Dalam keheningan, kita akan menerima bimbingan yang tak bersuara, namun sangat jelas. Petunjuk akan datang dalam bentuk rasa, dalam bentuk kedalaman pemahaman yang muncul tanpa logika panjang. Ketika kita bersedia menampung luka, berdamai dengan ego, dan tidak lagi menyalahkan dunia, maka waktu ilahi akan mulai bekerja. Ia akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang membawa pesan, pengalaman yang membangkitkan, dan pelajaran yang menyembuhkan. Setiap manusia memiliki titik jatuhnya sendiri. Beberapa merasa seolah terhempas dari ketinggian, terperosok dalam jurang gelap yang menyesakan. Namun seringkali, justru di dasar jurang itulah kebangkitan terjadi. Saat tak ada lagi pegangan, dan semua topeng runtuh, barulah kesadaran bisa melihat cahaya kecil dalam diri. Cahaya itu adalah percikan ilahi yang selalu ada, menunggu untuk dikenali dan dinyalakan kembali. Dengan mulai mempraktikkan keheningan batin, lewat meditasi, doa, perenungan, atau menyatu dengan alam, kita membuka diri untuk transformasi sejati.
Kita belajar menerima ego yang selama ini menjadi sumber penderitaan, tanpa harus menolaknya. Kita belajar memaafkan diri sendiri, memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada jiwa yang sempurna. Namun setiap jiwa memiliki kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki. Kita tidak bisa menunggu dunia berubah agar kita merasa damai. Kita harus lebih dulu membangun kedamaian dalam diri, dan dari situ, vibrasi akan memancar ke sekeliling. Dunia berubah ketika manusia di dalamnya memilih untuk berubah. Dan perubahan sejati selalu dimulai dari penerimaan. Bukan menyerah, tetapi memahami bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kesadaran ilahi bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ia adalah hak semua jiwa. Kesadaran itu hadir ketika manusia melepaskan dogma lama, ketika ia berhenti menganggap dirinya makhluk berdosa yang hina. Kita tidak harus mematuhi aturan hanya demi harapan masuk surga. Sebab siapa yang pernah benar-benar melihat surga? Mungkin surga bukanlah tempat di luar sana, tetapi kondisi jiwa yang damai dan terhubung dengan semesta. Selama ini, banyak orang memandang spiritualitas dengan skeptis, menganggapnya sebagai fase usia atau kepercayaan yang tidak ilmiah. Namun pada dasarnya, setiap manusia adalah makhluk spiritual. Kita membawa percik cahaya dari sang sumber di dalam diri. Dan tugas kita adalah menghidupkan cahaya itu, bukan sekadar meniru ajaran, tetapi menghayati kehidupan dengan kesadaran dan kasih. Ketepatan waktu ilahi akan selalu hadir, namun hanya akan terlihat oleh mereka yang bersedia membuka mata hatinya. Ia tidak datang dengan tanda-tanda megah. Kadang ia hanya berupa perasaan tenang di tengah badai, atau keberanian kecil untuk memaafkan dan melangkah kembali. Dalam kebangkitan ini, bumi pun ikut berevolusi. Planet ini bukan benda mati. Ia hidup, bernapas, dan berproses seperti kita. Maka saat kita naik dalam kesadaran, bumi pun merespon dalam frekuensinya. Untuk dapat selaras dengan kesadaran ilahi, kita harus mengganti frekuensi batin. Seperti menyesuaikan saluran radio, kita perlu menyelaraskan diri dengan gelombang semesta. Hal ini hanya bisa dilakukan jika kita berani melepaskan pemrograman lama, pola pikir, keyakinan, dan emosi yang sudah tidak selaras dengan pertumbuhan jiwa. Kita harus mengambil kendali atas hidup kita sendiri, membiarkan badai emosi lewat, tanpa menolaknya, tetapi juga tidak mengikutinya. Dan satu-satunya cara untuk mendengar suara ilahi adalah dengan berserah. Bukan pasrah tanpa daya, melainkan berserah dengan pengertian bahwa hidup adalah proses yang lebih besar dari pemahaman logis kita. Pada akhirnya, setiap jiwa akan dihadapkan pada pilihan. Tetap berada dalam pola lama atau memasuki jalan kesadaran yang baru. Jalan ini mungkin terasa sunyi, namun tidak pernah benar-benar sepi. Di dalamnya, kita akan bertemu teman-teman sejiwa, orang-orang yang juga sedang menjalani proses yang sama. Mereka tidak hadir untuk menyelamatkan, tetapi untuk berjalan bersama. Mereka adalah saksi bahwa cahaya ilahi benar-benar hidup dalam diri manusia.